kita lakukan. Berpuluh-puluh juta harta kita berikan untuk penangkal corona. Itu Mu'tazilah namanya. Artinya apa? Menganggap orang dirinya itu mampu. Seakan-akan tidak ada Allah. Gak boleh kita seperti itu. Ataupun Jabariyah. Jabariyah ini pasrah aja ngomong. Artinya apa? Masker enggak beli. Oh, artinya dia kemana jalan-jalan? Elah, Allah be, ngapain gue takut kan gitu ya. Itu namanya Jabariyah. Kita pun nggak boleh begitu. Artinya apa? Di balik kepasrahan harus ada ikhtiar. Cuman kita jangan terlalu takut, waspada, harus takut jangan. Karena apa? Dimana kita lebih takut daripada Allah dan kita lebih takut kepada virus corona dibandingkan Allah, disitulah Allah menguji bagaimana kita. Iya, kalau kita dikasih umur panjang bisa bertobat. Kalau nggak dikasih, berarti kita meninggal dalam keadaan musyrik, menduakan siapa? Allah. Kenapa? Kita lebih takut corona dibandingkan Allah. Maka naudzubillah min dzalik, orang tersebut akan meninggal dalam keadaan yang namanya su'ul khatimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka dimari keimanan kita. Lalu bagaimana Ustaz? Ada beberapa nih kabar-kabar berita. Kata Nabi, as-sam'u, dengarkanlah kalian semua. Perhatikanlah kalian semua. Wa ta'atu, dan taat nih kita semua. Ya, sebagai orang muslim, haqqu 'alal mar'il muslim, ya, atas sesama muslim ini diperintahkan untuk taat kepada siapa? Yakni kepada ulil amri, yaitu pemerintah. Siapa yang menyarankan kita taat sama pemerintah? Nabi. Siapa yang kudu ikut pemerintah? Nabi. Kenapa Nabi? As-sam'u, dengarkan, wa ta'atu, dan taat sama pemerintah. Fima ahabba au kariha, mau tuh perintahnya baik yang kita senang, au kariha, ataupun perintah itu yang kita benci. Artinya posisi seperti ini, perintah yang memang perkara itu tidak menduakan Allah, ikutin. Tapi di mana pemerintah itu menjauhkan kita kepada Allah, tinggalin. Pasrah sama Allah, sholat sama Allah. Jabariyah bukan? Jabariyah artinya apa? Kita ada di tengah-tengah. Kita bukan Mu'tazilah dan juga kita bukan Jabariyah. Pasrah kita kepada Allah, tapi kita berjalan karena perintah Nabi. Asab wa ta'at, harus taat. Uli amri sama pemerintah. Berarti pemerintah mengatakan lockdown, ikutin. Karena buat kebaikan kita, kemaslahatan kita. Tapi di mana ya bahwasanya pemerintah untuk menjadikan diri kita takut kepada Allah, tapi untuk kita menduakan Allah, tinggalkan. Kenapa dikatakan malam yu'mar bi ma'syatin, dan di mana-mana pemerintah ini tidak untuk mengajak masih taat. Paham nyampe sini? Jelas ya nih? Pertama, pemerintah menutup beberapa sekolah dari awal tanggal kemarin, ya, 16 Maret sampai 31 Maret. Baik enggak? Baik. Bagus enggak? Bagus. Buat kesehatan siapa? Anak-anak kita. Bukan berarti anak kita disuruh bodoh. Kan kita bilang as-sam'u wa ta'ah. Kita jadi Jabariyah juga jangan, jadi Mu'tazilah juga jangan. Kenapa virus ini nggak tahu seperti apa, ya kan? Bener apa enggak? Artinya apa? Kita pasrah boleh, tapi ikhtiar harus. Takut jangan, waspada harus. Pasrah sama Allah harus, tapi pasrah kepada ya apa-apa yang harus kita beli jangan. Kita nggak mampu beli masker, nggak usah beli masker. Yakin sama Allah, banyakin wudu, pasrahkan sama Allah. Benar banget? Ya kan? Banyakin sholawat, banyakin zikir, banyakin tobat. Karena saya rumah sakit nggak bisa beli masker. Cukup nggak? Cukup. Budidayakan cuci tangan. Nabi mengajar kita buat bersih-bersih. Ada yang salah? Nggak ada. Tinggal kembalikan kepada diri kita pribadi. Yang biasanya makan kita jangan cuci tangan sekarang, ya kan? Mau tidur kita jangan cuci muka, cuci tangan. Harus cuci tangan kita. Karena apa? Kita juga butuh ikhtiar, bukan hanya pasrah. Wah, kalau kita hanya berbalik kepada pasrah, contoh satu jangan jauh. Kita punya sawah, ya, yang kita pakai tanaman kacang, ya.
Ataupun tanya abah markum dah, abah misalkan ini nanam bonteng suri, taruh di bonteng suri, dipupuk kagak, ya, diperenin kagak, ya, dipacurin kagak, kata abah, ntar ge, nemu sendiri, nunggu gak kira, enggak, berapa enggak, iya kan, kaca, mati. iya kaca kita taruh, gimana Allah, nunggu gak kira, enggak, kita juga butuh ikhtiar. Paham gak nyampe sini? Jelas ya kira nih. Artinya apa? Kita takut jangan, waspada harus. Ingat nih, karena ini perintah Nabi. Artinya semua kita juga pengen sehat. Siapa sih nggak pengen sehat? Lalu kalau begini siapa menyalahkan? Nggak perlu ada disalahkan. Waktunya sekarang kita tobat sama Allah. Begitu intinya mah. Kalau kita ngomongin salah, banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Jangan ke pemerintah dulu, ke kita dulu. Ya. Nih kita, apa salah kita? Mau Allah makin gak tahan, gak makin cinta sama Allah. Coba bayangin, rezeki yang kita punya kita kemanain? Ya banyak dah salah kita dah. Ya kalau mikir-mikir ini sedih dah. Ya sedihnya kenapa? Ini masih sehat kita nih, Allah masih jaga kita. Ya artinya apa? Pemerintah ya, yang khususnya Kota Bekasi, di mana memerintahkan untuk lockdown, memerintahkan untuk menyendiri di rumah, tidak ada keramaian dan lain sebagainya. Sekiranya memang itu tidak melanggar syariat, ikutin. Tapi kalau melanggar syariat, tinggalin. Simpel lagi kira. Simpel lagi kira. Contoh kita nih, Bantar Gebang, Mustika Jaya. Darurat corona enggak? Enggak. Ada yang kena virus corona enggak? Enggak. Tapi kita harus waspada. Pengajian jalanin. Ya, rutinan jalanin, Jumatan jalanin, tablik akbar jalanin, karena kita belum terjadi yang namanya apa? Adanya virus. Tapi kalau ada satu orang yang kena virus, wajib kita lockdown. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan. Lah kalau kena satu, kena semua. Kenapa? Virus ini nggak terlihat, dan orang yang kena virus pun nggak tahu dia kena virus atau enggak. Itu yang jadi masalah sebenarnya mah. Kita nih kena virus corona, kita menyebarkan ke orang, dia nggak tahu kalau dirinya kena virus. Itu yang bahaya, itu yang seperti itu. Makanya pemerintah mengajukan lockdown. Itu kayak film zombie sekarang. Nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ngulon, nggak bisa ngidul. Sama apa ini? Pulang dari mana itu film zombie? Seperti apa film zombie? Semua ada dalam rumah, nggak ada yang kemana-mana, hanya zombie yang berkeliaran. Apa kita mau seperti itu? Kan enggak, ya kan? Maka kita berdoa, apalagi kita mau Ramadan. Masa iya kita tarawih di rumah, ya kan, bulan yang mulia. Kita nggak bisa kemana-mana, mau makan susah, nyari makan tuh susah. Nah waktunya lah saat ini kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan sama Nabi, faiza umira bimaksyatin, dan di mana-mana pemerintah ini mengajak untuk maksiat, fala sam'a, maka jangan engkau dengarkan alaihi daripada pemerintahnya, wala ta'ata, dan janganlah engkau bertaat kepada pemerintah tersebut. Nah, tapi kalau balik sini, oh ternyata virus corona bukan untuk menjauhkan diri kepada Allah, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, takut kepada corona, jangan, waspada harus. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Banyakin wudu, banyakin zikir, banyakin ibadah, banyakin iman Allah sama Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham yang ini kira-kira? Jelas ya kira nih? Jelas ya. Jadi jangan ada perdebatan lagi, ya, jangan ada perdebatan lagi masalah MUI untuk menutup masjid. Biarkan mereka, kita uskut la tatakalam, jangan diam, jangan banyak ngomong dah kita mah. Ya, uskut la tatakalam. Kenapa? Sekarang bukan waktunya kita untuk mengomentari hal-hal itu. Pada saat ini yang terpenting adalah apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah, perbaiki diri kita, lebih dekatkan kita kepada Allah. Jangan tutup semua medsos, tutup semua apa. Jangan timbulkan corona ini menjadi nomor satu, tapi kita timbulkan Allah yang nomor satu. Itu yang terpenting buat kita. Kita lihat status Facebook, status WA, apapun, trending satu, corona. Pernah nggak kita berpikir mayoritas umat Islam di Indonesia sangat luar biasa? Apakah Allah ada yang di paling atas? Apakah Allah menjadi trending? Saat inilah waktunya kita jadikan Allah sebagai trending. Karena apa? Kita selalu berpatokan kepada Allah, walaupun di balik itu kita harus ikhtiar. Simpel gak kira-kira? Simpel. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu.
Pentingnya kita ibadah dalam arti kata apa? Bukan hanya cukup mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi wajib waspada atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini tinggal kita pilih, apakah azab buat Indonesia, apakah musibah buat Indonesia, apakah ujian buat Indonesia. Tinggal kita pilih. Apakah ini azab? Wallahu a'lam. Apa ini musibah? Wallahu a'lam. Apa ini ujian? Wallahu a'lam. Karena virus ini cuma beberapa hari, belum nyampe sebulan. Belum nyampe sebulan. Virus ini datang ke Indonesia pada tanggal 22 Februari dengan kesuaginya, naudzubillah. Maka itulah, jangan sekali-kali kita sombong sama Allah. Jangan sekali-kali kita sombong. Allah kalau kata Allah udah rusak saya semua. Kun fayakun, kata Allah jadi terjadi. Paham gak yang saya kira ini? Jelas ya? Berarti pesan Nabi wasamu wa ta'an. Ya, kita dengarkan dan taat atas pemerintah. Hakku alal mar'i muslim. Ya, kepada setiap muslim itu fima ahabba au kariha, baik perintah itu yang kita senang ataupun perintah yang enggak kita senang. Akan tetapi malam yu'maru bimasyad, dengan catatan pemerintah memerintahkan kepada kita untuk tidak maksiat, dengan catatan tidak menduakan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza umira, dan di mana-mana merintahkan bimasyatin untuk maksiat, fala sam'a, maka jangan kau dengarkan alaihi daripada perintahnya, wala ta'ata, dan jangan sekali-kali taat. Pahamnya begini? Alhamdulillah. Maka malam hari ini saya berpesan banyakin ibadah Allah biar dijauhin dari mara bahaya, minta segala-galanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita khususnya yang terkena virus Allah berikan kesembuhan. Di mana meninggal Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kota Bekasi bersih daripada virus corona. Tidak ada lagi bahasa kasar kita virus-virus bawa penyakit. Ya wa ila hadratin Nabil Fatihah.